Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membagikan LK 2.2 tentang penentuan solusi. Nah, sebelum kita membahas LK 2.2 tentang penentuan solusi, yang pertama di sini Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul pendalaman materi, yaitu modul pendalaman materi itu terdiri dari LK 1.1 yaitu identifikasi masalah, kemudian LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah, dan LK 1.3 tentang penentuan penyebab masalah. Nah, untuk identifikasi LK 1.1, LK 1.2, dan LK 1.3 milik saya, waktu itu saya mendapat nilai 100 dari dosen pemeriksa. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengecek video saya tentang LK 1.1, 1.2, 1.3 bisa cek di kolom deskripsi atau bisa juga langsung melihat di video-video saya, oke? Nah, sekarang kita akan lanjut ke modul berikutnya tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran itu untuk LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi juga saya sudah upload. Nah, waktu itu nilai saya juga 100. Kemudian sekarang saatnya kita akan membahas LK 2.2 tentang penentuan solusi. Kita langsung klik di penentuan solusi ini. Nah, ini adalah tampilan di LMS saya Bapak Ibu, banyak semuanya sudah bertanda hijau karena memang saya sudah menyelesaikan proses perkuliahan PPG saya. Nah, di sini kita akan melihat tagihan unggahan LK 2.2. Nah, langsung kita klik di sini unggah tagihan penentuan solusi, sudah bertanda hijau juga karena memang saya sudah menyelesaikan semua LMS ini. Nah, di sini kita akan melihat dan membahas tentang LK 2.2 menentukan solusi milik saya waktu itu. Saya juga mendapat nilai 100 dari dosen pemeriksa saya. Nah, di sini nilai maksimal yang diberikan oleh dosen kepada saya karena alasannya saya menentukan dua solusi dan kedua solusi sesuai dengan analisisnya 5 poin, sehingga dosen memberikan nilai 100 kepada saya. Nah, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu juga mendapat nilai maksimal atau nilai mendekati sempurna dari Bapak Ibu dosen pemeriksanya. Oke, ikuti terus video saya ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, sehingga saya semakin semangat untuk membagikan tugas-tugas saya. Oke? Oke Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang LK 2.2 milik saya tentang menentukan solusi, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, oke? Nah, untuk LK 2.2 menentukan solusi ini ada 4 kolom. Kolom pertama yaitu eksplorasi alternatif solusi. Kemudian kolom kedua analisis alternatif solusi, kolom ketiga penentuan solusi, dan kolom keempat adalah analisis penentuan solusi. Nah, untuk kolom pertama di sini berdasarkan hasil kajian literatur milik saya waktu itu dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama yaitu Kurnia dan kawan-kawan di tahun 2022 tentang penerapan problem-based learning untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran kimia. Jadi, saya ingatkan bahwa untuk kajian literatur atau jurnal ilmiah ini harus berdasarkan masalah yang Bapak Ibu angkat. Materi-materi yang akan Bapak Ibu angkat di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Nah, di sini dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran yang sesuai oleh guru dapat menciptakan suatu proses belajar mengajar yang efektif, serta peserta didik dapat berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan supaya pelajaran itu bisa dipahami, diterima, dan diaplikasikan dengan benar pada peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dapat meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran pada mata pelajaran kimia. Itu adalah jurnal pertama yang saya ambil untuk masalah yang pertama itu. Kemudian jurnal keduanya dari Apulembang di tahun 2021 tentang meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat keperiodikan unsur melalui discovery learning.
jurnal ini di tahun 2021 dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sifat keperiodikan unsur. Kemudian penerapan model pembelajaran yang dapat membangkitkan keaktifan berpikir dan kerja peserta didik, yaitu model discovery learning. Jadi Bapak Ibu, untuk kolom pertama di LK2.2 tentang eksplorasi alternatif solusi ini, Bapak Ibu tinggal kopinya lagi dari LK2.1 pada kolom atau kolom ketiga tentang eksplorasi alternatif solusi juga. Jadi Bapak Ibu jangan lagi menambahkan jurnal-jurnal atau menambahkan hasil wawancara lagi, tidak perlu karena itu sudah ditambahkan di LK2.1, jadi tinggal mengkopinya saja, oke? Nah, di sini kita sesuaikan bahwa milik saya ini ada 5 jurnal untuk masalah pertama itu. Nah, kemudian kita lihat di kolom analisis alternatif solusi. Untuk kolom kedua di LK2.2 analisis alternatif solusi ini Bapak Ibu tinggal melihat di LK2.1. Di situ Bapak Ibu tinggal mengkopinya saja dari LK2.1 tentang analisis alternatif solusi ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu tambahkan jurnal-jurnal terbaru. Cukup sudah ditambahkan di LK2.1 dan saya sudah ingatkan waktu itu di LK2.1 bahwa jurnalnya kalau bisa lebih dari 2. Kalau 5 itu sudah sangat bagus. Jadi jangan hanya 1 atau 2 saja sehingga bisa dijadikan analisis untuk kita menentukan solusi dari permasalahan itu. Jadi di LK2.2 ini tinggal kopinya untuk kolom pertama dan kolom kedua itu tinggal mengkopinya lagi dari LK2.1, oke? Nah, kita langsung bahas untuk penentuan solusi. Nah, untuk penentuan solusi yang pertama di sini berdasarkan hasil analisis alternatif solusi, untuk menyelesaikan masalah metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi, sifat keperiodikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa jika Bapak Ibu sudah mempunyai rencana ke depan untuk PPL nanti mengangkat materi yang mana, itu Bapak Ibu sudah langsung menambahkannya di LK-LK sebelumnya. Tetapi kalau misalnya belum ada rencana ke depan untuk mengangkat materi mana di aksi 1 dan aksi 2, Bapak Ibu cukup secara garis besar saja, tidak perlu menambahkan materinya, tidak jadi soal Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk analisis penentuan solusi di kolom keempat ini, untuk milik saya, alasan mendasar pemilihan solusi dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning untuk menyelesaikan metode permasalahan pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi, sifat, keperiodikan unsur, dan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan beberapa literatur dan hasil wawancaranya sebagai berikut. Nah, di sini kajian literatur untuk jurnalnya dari Bulatio di tahun 2020 tentang pengaruh metode eksperimen menggunakan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dikatakan bahwa siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, siswa mandiri hingga dapat memperoleh peningkatan dalam hasil belajar. Kemudian berdasarkan hasil wawancara di situ dari Ketua MGMP dan dari rekan sejawat, di situ Ketua MGMP mengatakan model pembelajaran problem-based learning bisa mengatasi kurangnya motivasi belajar peserta didik pada materi sifat keperiodikan unsur. Kemudian dari rekan sejawat saya mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, masalah pertama ini bisa digunakan model problem-based learning dan model project-based learning pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Peserta didik diminta untuk merangkai alat uji elektrolit dan non-elektrolit sehingga ada produk yang dihasilkan. Produk tersebut digunakan untuk praktikum tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit sehingga peserta didik lebih aktif untuk memecahkan masalah-masalah yang diberikan guru dengan memanfaatkan bahan dan alat yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah analisis penentu solusi dari masalah pertama. Nah, kita bahas lagi untuk masalah yang kedua. Untuk masalah yang kedua di sini dari saya juga untuk kolom pertama
Nah, kita mulai bahas untuk masalah yang kedua. Dari kolom pertama itu sudah saya sampaikan bahwa tinggal kita mengkopinya saja di LK2.1. Kemudian di sini tetap hasil kajian literaturnya berdasarkan jurnal ilmiah dan juga dari wawancara. Saya sudah sampaikan bahwa jurnal ilmiah itu harus berkaitan dengan masalah-masalah yang Bapak Ibu angkat. Oke. Kemudian kita mulai masuk juga untuk analisis alternatif solusi. Untuk analisis alternatif solusi juga saya sudah sampaikan bahwa tinggal kita mengkopinya saja di LK2.1 Bapak Ibu. Nah, untuk masalah yang kedua, penentuan solusi dari masalah kedua yang saya angkat di sini berdasarkan hasil analisis alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi, sifat, keperiodikan unsur dan larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu menggunakan media video, pembelajaran, LKPD, PowerPoint. Nah, di sini penentuan solusi ini sudah berdasarkan jurnal-jurnal yang saya tambahkan di kolom kolom eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi ini. Jadi dari jurnal-jurnal ilmiah dan juga dari hasil wawancara, saya menentukan penentuan solusinya yang menerapkan atau menggunakan media video pembelajaran, LKPD, dan PowerPoint. Kemudian untuk kajian literaturnya di sini, untuk analisis penentuan solusinya, alasan mendasar pemilihan solusi dengan menggunakan media video pembelajaran LKPD yaitu berdasarkan kajian literatur dari Mitterlitz dan kawan-kawan di tahun 2001, dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran project based learning mempunyai pengaruh positif untuk memotivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran akan lebih bermakna ketika peserta didik dapat menciptakan hubungan antara pengetahuan yang telah didapatkan dengan pengalaman serta keterampilan baru pada konteks dunia nyata. Kemudian LKPD dapat digunakan dalam membantu proses pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Dan berdasarkan hasil wawancara juga dari rekan sejawat, menurut rekan sejawat, media pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut menggunakan LKPD dan video pembelajaran sehingga peserta didik semakin tertarik untuk belajar mata pelajaran kimia. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih bingung mengerjakan LK2.2, boleh bertanya di kolom komentar dari video ini, oke? Saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya sehingga saya semakin semangat untuk membagi tugas-tugas LK yang sudah saya upload di LMS, oke? Untuk itu, saya juga mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang ingin mendownload LK2.2 milik saya, boleh downloadnya di kolom deskripsi video ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas di LMS. Semoga Bapak Ibu juga mendapat nilai maksimal dari dosen. Sampai jumpa!